Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau lanjutin buat tutorial pembuatan scheduling ya. Di kemarin kan udah MS Project, sekarang yang Primavera, gue seru banget ya, habis Lebaran ada acara ya. Jadi langsung aja. Sebenarnya di sini untuk Primavera itu lebih kompleks ya teman-teman bisa dilihat. Tapi di sini nggak usah bingung karena ini cuman template dari Primaveranya. Jadi kita bisa hapus di sini. Kalau misalnya kalian nggak terlalu penting ya, karena kan kita nggak pakai ini. Nah, untuk Primavera sendiri, itu sebenarnya sama aja untuk penggunaannya seperti MS Project, itu untuk scheduling, bagaimana cara kita menjadwalkan dari sebuah proyek. Nah, bedanya untuk Primavera ini lebih kompleks. Kita bisa memakai Primavera ini untuk proyek-proyek ataupun apa ya, kayak bisa dibilang mega proyek yang besar gitu, atau EPC, proyek-proyek EPC di mana butuh scope yang lebih besar. Nah, kita pakai Primavera. Sebenarnya untuk pembuatan seperti drainase itu tidak perlu ya. Tapi di sini kita bikin contoh aja misalnya untuk bagaimana penggunaan dari Primavera kalau misalnya untuk project drainase misalnya lebih dari dua project, lebih dari satu project gitu. Nah, itu bisa pakai Primavera. Nah, berbeda dengan MS Project di sini ada beberapa tahapan yang kita harus atur dulu. Kalau di MS Project kan mungkin kita bisa langsung eksekusi ya. Nah, di sini kita tuh ada namanya enterprise. Jadi yang harus dibuat dulu tuh sebelum di Primavera itu ada enterprise dan juga EPS atau OBS. Nah, untuk yang pertama kita harus buat enterprise project structure dulu atau EPS. Nah, kalian bisa di menu EPS ini, lalu itu dicat aja. Nah, di sini udah keluar beberapa EPS yang udah ada di sini, yang udah dibuat dari template Primaveranya. Apakah bisa dihapus? Bisa. Kalian bisa. Misalnya kalian mau hapus yang IT nih, hapus aja nih. Tapi loadingnya agak lama jujur. Jadi kayaknya ntar gue langsung buat aja lah. Kalau misalnya kalian mau hapus, ntar hapus aja. Nah, kita langsung buat aja. Di sini ada tanda add buat nambah EPS. Jadi kita bisa klik. Nah, di sini ada new EPS. Kita bisa ID itu buat code-nya ya. Jadi kita bisa ganti misalnya ini PT misalnya PT P3 misalnya. Nah, di sini APS ID-nya P3. Kalau udah kita bisa add lagi di mana misalnya nih, ini kan tadi kan gue nyontoin untuk Primavera tadi kan gue bilang bahwa alat untuk membuat scheduling di mana banyak schedule sekaligus bisa dibuat jadi satu. Nah, misalnya di PT P3 ini itu sekaligus ngebuat dua project. Nah, ini bisa kanan kiriin ya. Ini kita bisa buat levelingnya. Caranya untuk menggeser, kita bisa klik kanan aja di sini. Nah, jadi otomatis di sini EPS-nya jadi satu level di bawah yang PT P3 ini. Nah, misalnya di sini ada project, misalnya ada P3 hmm, dot trapesium misalnya. Di mana ini dalam PT P3 ini itu ntar dulu P3 TR misalnya. Dalam satu PT ini itu sekaligus membuat dua project. Nah, jadi dia ngebuat PT Trapesium dan juga membuat membuat drainase trapesium dan juga trapesium kotak misalnya. Kotak sih persegi segitiga deh, segitiga. Nah, di sini kita kasih kode apa ya bebas lah. P3 SGT. Nah, jadi enaknya untuk Primavera di sini kita bisa running banyak project dalam satu software aja. Jadi dalam PT P3 itu bisa running ataupun memanage dua project sekaligus. Di sini ada project eh, trapesium, drainase trapesium dan juga drainase segitiga gitu.
dalam satu software aja. Nah, kalau misalnya MS Project kan cuma satu ya, mungkin bisa juga tapi agak ribet sebenarnya. Nah, kalau kalau misalnya Primavera itu bisa dibuat di sini. Nah, ini APS. Kalau udah bisa close aja. Kalau udah APS-nya udah kita buat, nih. Jadi dalam PT P3 di sini ada trapesium dan juga segitiga. Nah, tapi ini buat contoh aja, karena kita cuma buat satu project aja. Kalau udah, kita ngebuat OBS-nya. Di sini kita bisa di menu Enterprise, kita bisa masuk ke OBS lagi. Nah, di sini OBS-OBS yang udah ada tadi sebelumnya. Nah, kita bisa buat nih. Kita bisa add lagi di sini. Baik lagi ya tadi ya, Enterprise. Di sini ada tadi kan Enterprise di sini. Di sini OBS untuk Organizational Breakdown Structure atau Responsible Manager atau bisa dibilang penanggung jawabnya lah. Nah, kita bisa add di sini. Kalau udah ada new OBS di sini. New OBS kita bisa bikin namanya untuk PT P3 misalnya namanya Direktur P3 misalnya. Direktur P3 kalau udah kita add lagi. Nah, gitu kita bisa kanan kiri lagi ya. Kanan. Nah, Direktur P3 itu untuk kepala dari PT-nya. Setelah itu untuk yang trapesium itu bawahannya direktur tuh namanya siapa ya? Ada kasih nama direktur juga deh. Direktur cabang. Direktur cabang trapesium misalnya. Ini buat asal-asal aja sebenarnya. Pasti kan ada namanya sendiri kan. Itu kita bisa add lagi. Kita bisa kasih nama. Direktur lagi gak boleh ya. Direktur cabang segitiga. Segitiga. Nah, jadi penanggung jawab dari PT P3 itu Direktur P3, penanggung jawab dari Project Trapesium ini Direktur Cabang Trapesium. Kalau misalnya jawab dari segitiga, Dinas segitiga itu Direktur Cabang segitiga. Itu aja. Kalau udah kita bisa close. Nah, oh ya lupa. Ini kita bisa lihat juga sebenarnya di ini buat enterprise tadi ya. Ini kan kalau misalnya bentuknya ini kan agak kurang jelas ya. Kita bisa lihat di chart view di sini. Kita bisa klik ini. Nah, di sini bisa dilihat nih buat enterprise-nya. Jadi PT P3 terus di bawahnya ada PT Trapesium, ada P3 Trapesium dan juga ada segitiga. Sama aja kayak yang OBS. OBS di sini kita bisa lihat displaynya di chart view. Nah, di bagian mana ya? Nah, Direktur P3, terus bawahnya ada Direktur Cabang Trapesium dan dari cabang segitiga. Kayak gitu. Kita bisa lihat eh, berbagai tabel pakai di situ. Di display chart view. Nah, udah kita buat nih. Kita langkah pertama buat APS, Enterprise, dan juga OBS atau organizationalnya. Kalau udah, oh kita bisa, lupa, lupa, lupa. Harusnya di awal tuh kita bisa diedit dulu untuk sininya, user preference. Kita bisa menu edit ini untuk setelan defaultnya ya. Eh, atau setelan awalnya harusnya tadi awalnya gini dulu ya. User preference. Nah, di sini kayak di MS Project kemarin ini ada untuk format-format dasar. Misalnya unit of time dan unit of duration dan juga unit format. Kita pakai hour aja. Duration formatnya kita pakai day. Kalau udah date-nya bebas kalian mau enaknya pakai mana. Ini kita bisa lihat dari sini sampelnya nih. Kalau misalnya month, day, year kayak gini. Kalau misalnya day, month, year kayak gini. Kalau udah. Nah, untuk currency sih kayaknya di sini nggak ada IDR deh. Jadi kayaknya kita pakai dolar aja nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak ada Indonesia soalnya. IDR tuh nggak ada. Ya udah. Kalau udah sebenarnya nggak harus banyak diatur ya kalau misalnya udah setelan defaultnya udah bagus. Nah, di sini kalian bisa ganti password. Kalau udah. Nah, ini maksudnya ini untuk edit, untuk
User preference tuh buat setelan defaultnya kalian bisa atur di sini. Kalau misalnya di MS Project kan harus ke setelan yang di file setelan tuh kan. Nah, kalau di Primavera tuh di sini. Selanjutnya untuk waktunya ya, kita bisa masuk ke enterprise di sini. Di sini ada kalender. Kan di MS Project juga ada ngatur-ngatur kalender kan ya. Nah, di sini ada beberapa kalender nih, ada kalender global, resort, dan juga project. Dan di sini project itu belum bisa kebuka ketika kita belum open project. Di sini kan belum ada projectnya, jadi belum bisa kebuka. Resort tuh belum nggak tahu juga, aku terlalu paham gue tanya nggak terlalu penting dah. Maksudnya nggak terlalu yang penting ada global dan juga project. Nah, maksudnya kalau global itu misalnya kayak ada hari-hari penting nasional yang di mana semua semua proyek itu pasti libur gitu. Semua pekerjaan, semua di tempat kerja manapun libur gitu. Nah, kita pakai yang corporate standard full time aja di sini. Terus kita bisa modify. Di sini kita bisa ngatur saya di tanggal 23 Juni misalnya ada hari apa gitu. Nah, di sini tuh kalau misalnya putih dia standar, kalau misalnya biru tuh non work, terus ada exception. Nah, di sini yang kita tandain tuh yang libur-libur aja sebenarnya. Saya tanggal 23 libur. Tanggal 24, tanggal 23 libur nih, non work di sini. Kita bisa bisa kasih mark di sini, tanggal 18 juga libur saya. Nah, udah, pokoknya kita bisa oke. Ini untuk kalender global di mana semuanya itu udah pasti libur. Misalnya tanggal tadi ada hari apa gitu di Indonesia. Nah, tapi di setiap project pasti kan ada hari-hari tertentu yang mungkin liburnya nggak sama tuh. Nah, makanya ada kalender project di sini. Ntar kita kalender project itu kita bisa buat ketika udah buka open project. Nah, EPS udah jadi, OBS udah jadi, kalender udah jadi yang global, terus kayak pengaturan default yang tadi dari user preference juga udah. Selanjutnya kita bisa masuk ke open project. Caranya gimana? Oh, kita buat WBS dulu harusnya. Enterprise. Setelah itu, eh, WBS itu di mana ya? WBS, 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 Roles OBS. Lupa lagi. Di project sini harusnya. Kalau udah, kayaknya harus di open dulu deh. Kita bisa open. Nah, kita harus open APS-nya dulu di sini. Di sini untuk salat APS, kita bisa cari di mana. Sebenarnya ini udah auto link ya, karena kita ngekliknya pas di trapesium sini. Tapi kalau misalnya masih gak jelas, kita bisa klik-klik sendiri-sendiri gitu. Kalau udah, kita bisa next. Project ID-nya apa ya namanya? Trapesium TRP lah dah. TRP di sini ada project drainase trapesium. Itu kita bisa next. Nah, di sini kita bisa mulai tanggal kapan nih? Saya setahun kan di sini ada 29 Mei lah. Kita pakai default aja. Yang nggak default tuh buat finishnya April Mei 29 misalnya. Select. Nah, di sini untuk 1 tahun dari pembuatan proyek drainase trapesium. Udah kita next. Responsible Manager itu yang ada di OBS tadi. Kita udah buat nih. Tadi kan yang untuk penanggung jawab dari drainase trapesium adalah Direktur Cabang Trapesium nih. Kita bisa kalau bisa udah kita bisa klik. Nah, tadi kliknya di sini ya. Oke ini. Kalau udah kita bisa next lagi. Kita pakai standar rate aja. Kalau udah kita finish. Nah, udah jadi nih. Sebenarnya yang benar-benar kita pakai tuh di project ini. Sedangkan kalau misalnya di MS Project tuh dia langsung di project ini. Tapi kalau bisa di Primavera kita harus buat APS-nya dulu di sini nih atau enterprise-nya dulu. Agak ribet sih karena memang ini untuk mega-mega proyek ya. Kalau udah kita bisa masuk ke sininya di bagian project drainase trapesiumnya.
Ini kalian bisa geser-geser ya kalau misalnya nggak terlalu kelihatan. Ini kita fokusin di sini dulu. Kalau udah, kita bisa open. Saya bisa klik kanan, open project, dan kita bisa lihat dari project yang mau kita buat di sini. Di sini nih, kalau misalnya project, kita balik lagi kalau activities, ya kita udah masuk ke satuan projectnya tadi. Nah, pertama yang kita buat adalah WBS-nya atau Work Break Structure-nya, di mana kita bisa masuk ke project di sini, kita klik WBS, nah, ini geser aja. Di sini adalah nama projectnya dan WBS-nya kita bisa mulai klik di plus di sini atau bisa add di sini. Kita bisa plus. Nah, kemarin tuh gue samain aja sama yang di MS Project ya. Di MS Project misalnya ada pekerjaan tanah misalnya. Kita pakai apa ya? TNH 01 misalnya. Di sini pekerjaan persiapan pekerjaan persiapan. Sini kita ganti lagi apa ya? PRS misalnya. Pekerjaan persiapan. Setelah itu kita bisa klik lagi. Ini kita bisa geser kanan kiri juga ya tuh. Nah, kayak gini bisa ke atas juga. Nah, setelah ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah misalnya. TNH. Mungkin kalau misalnya kalian drainase tuh cuman pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur drainase, dan juga finishing. Jadi nggak terlalu banyak ya. Udah itu aja buat PBS-nya. Kalau udah, kita bisa plus lagi persiapan tanah. Di sini ada pekerjaan struktur. Di sini kita bisa kasih STR. STR strip 03. Oh, ini tanahnya belum nih. Nah, strip 02. Setelah itu, setelah pekerjaan struktur, kita bisa kasih lagi pekerjaan finishing. Kita bikin FNS 04. Nah, udah jadi buat WBS-nya. Di sini kita bikin 4 core WBS. Juga ada pekerjaan persiapan, tanah, struktur, dan juga finishing. Di mana persiapan misalnya ada kayak pengukuran, ada pembersihan lahan, ada pemasangan pagar gitu. Pekerjaan tanah itu ada galian tanah, timbunan tanah, terus kayak ada timbunan pasir gitu-gitu misalnya. Pekerjaan struktur tuh untuk pemasangan batu kali, untuk pemasangan besi, misalnya kalau misalnya ada besinya, mungkin bisa dibuat lagi nih, ada pekerjaan pembesian misalnya. Finishing mungkin ada yang pengacian atau pemasangan ornamen-ornamen tertentu lah. Kayaknya dibuat 4 aja, kalau misalkan mau buat lebih pun nggak apa-apa. Kalau udah kita bisa balik untuk menambahkan activities-nya. Nah, WBS-nya udah jadi, kita masuk ke activities di sini. Udah kelihatan di sini. Untuk, oh ini belum digeser ya? Udah padahal. Oh kenapa dia nggak ini ya? Satu, dua, tiga. Kenapa dia empatnya di sini? Jujur janggal. Wait. WBS. Kalau udah, kenapa ya tadi ya? Sebentar, activities. Nah, udah jadi. Agak error dikit tadi. Ini kita bisa geser aja biar kelihatan. Masih jujur ya segini deh. Oke.
Di sini WBS yang udah kita buat tadi, itu ada pekerjaan persiapan, tanah, struktur, dan juga finishing. Nah, di setiap pekerjaan itu ada aktivitasnya atau pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Misalnya di sini nih, ini bisa plus di sini nih. Kalau saya ini udah ganti di aktivitas ini ya, tab aktivitas ya. Kalian bisa masuk ke uh, project di sini ada aktivitas. Kalau misalnya tadi hilang, nggak ada table ini ya, nggak ada sheet aktivitas ya. Kalau udah, kita bisa klik di sini. ID activities kita default aja misalnya biar cepat. Kalau misalkan mau ganti pun nggak apa-apa. Activities name misalnya di sini ya bisa bikin pekerjaan pengukuran misalnya. Pengukuran WBS-nya dari pekerjaan persiapan udah benar. Kalau misalkan bisa mau ganti-ganti lagi juga boleh. Tax independen aja. Udah kita pakai fixed duration and unit. Udah, udah, finish. Satu kita bisa plus lagi di sini. ID-nya udah biarin aja kalau misalkan mau ganti monggo pekerjaan pembersihan soalnya. Di pembersihan kita bisa next lagi, next, atau bisa langsung finish saja kelamaan. Lalu kita bisa plus lagi di sini ada pekerjaan pembersihan, ada pekerjaan pemasangan pagar, pekerjaan pagar aja. Pekerjaan pagar kita bisa langsung finish saja kelamaan. Setelah itu mungkin udah ya. Nah, di pekerjaan tanah kita bisa plus. Nah, di sini kita tambah pekerjaan galian tanah. Bisa langsung finish. Plus lagi ada ID lagi. Di sini pekerjaan timbunan tanah. Ini gue cepat aja ya. Ini hasilnya mungkin bisa lebih banyak dari punya punya kalian. Tapi gue bikin buat contoh aja. Pekerjaan pemasangan batu. Finish. Kalau bisa ada tambahan lagi pun boleh. Di finishing kita pekerjaan acian. Untuk finishing dari eh pekerjaan. Nah, ini nggak semuanya sama ya. Ini kan sesuai sama punya kalian yang udah kalian buat. Jadi nggak harus sama pun nggak apa-apa. Ini buat contoh aja. Kalau misalnya udah, kita bisa masukin dari eh schedule startnya ini. Misalnya pekerjaan persiapan nih, pekerjaan pengukuran misalnya kalian mulai dari tanggal 9 dari benar. Terus di sini selesainya di tanggal 29 Mei ya. 9 Mei. Saya ngukurnya kita selesai sampai adalah 2 hari aja 3 hari gitu. Select. Nah, udah. Kok masih 29 Mei ya? Original durationnya kita 3. Hmm, 9 Mei. Oh iya, udah bikin 3 hari aja deh, boleh. 3 hari, tanggal 9 Mei sampai 2 Juni. Terus di sini kita buat satu ini aja ya, buat contoh aja ya. Di sini kita bikin bersihan 5 hari. Berapa ya? 7 deh. 7. Setelah itu pekerjaan pagar tuh 10 hari. 15 hari boleh deh. 15 hari. Startnya di sini kita bisa cari di sini. Kita startnya di 2 Juni. Yes. John Tax. Yes. Pekerjaan pagar di sini startnya itu di salah ini aja. Nah,
Sini udah mulai kelihatan untuk gancarnya karena kita udah masukin durasi. Nanti kita masukin ya satu-satu. Kalau udah, setelah kita masukin durasinya, kita buat relationship dari setiap aktivitasnya. Maksudnya gimana? Kayak yang di MS Project kemarin tuh ada namanya FS, SS, FF, dan juga SS gitu. Seringnya tuh FS, di mana finish to start, di mana pekerjaan yang satu itu harus selesai terlebih dahulu, baru pekerjaan dua selesai. Misalnya, pekerjaan pengukuran itu FS dengan pekerjaan pembersihan, di mana pekerjaan pengukuran itu harus selesai dulu atau finish dulu, baru pekerjaan pembersihan baru bisa dilakukan. Atau pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pagar misalnya bisa dikerjakan secara bersamaan misalnya. Nah, maka bisa pakai relationship start to start atau SS itu. Berarti pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pagar itu SS. Seperti itu. Nah, caranya kita bisa eh di kita pakai assign. Hmm, sebenarnya agak ribet sih kalau pakai assign. Status resource processor successor general. Di sini bisa di bawah tabel ini untuk keterangan-keterangan dari activitiesnya ya. Itu dari WPS, activities type, duration, semuanya ada di sini. Untuk ngebuat dari relationship-nya, kita bisa langsung dari bar-nya sini atau dari activities network. Nah, untuk pekerjaan persiapan, di sini, ini untuk biar kelihatan WBS-nya, biar kelihatan gampang. Jadi, kita bisa nyambung-nyambung di sini. Kita bisa sambungin sini, klik-klik aja. Nah, jadi artinya pekerjaan pagar itu baru selesai, habis itu pekerjaan pembersihan mulai, habis itu udah selesai, baru pekerjaan pengukurannya baru bisa dimulai. Kayak gitu. Kalau udah, kita bisa klik ininya kalau bisa mau diganti nih. Misalnya pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pengukuran itu FSS nih. Kita bisa klik dua kali. Nah, di sini ada relationship type nih. Kalian bisa milih tuh. Ada FF, FS, SF, dan juga SS. F itu finish, S itu start. Udah gampangnya itu. Jadi kalau misalnya finish to start, artinya saya pilih finish to start nih. Berarti pekerjaan pekerjaan pembersihan dan pekerjaan pengukuran ini kan finish to start relationship type-nya. Jadi finish dulu nih. Berarti pekerjaan pembersihan itu finish, baru yang S-nya itu pekerjaan pengukuran. Jadi artinya pekerjaan pembersihan itu finish, selesai, baru pekerjaan pengukuran baru bisa dimulai. Nah, lag di sini itu untuk jeda. Misalnya pekerjaan pembersihan ini selesai nih, tapi mau ada lag dulu. Kita mau bikin lag 2 hari misalnya. Karena setelah pembersihan ini mungkin ada mobilisasi misalnya. Ada mobilisasi alat atau ada acara eh serah terima dari pejabat misalnya. Kita nggak bisa mulai pekerjaan tuh dalam 2 hari itu misalnya. Kita bikin lag 2 hari, di mana setelah pekerjaan pembersihan selesai, kita jeda 2 hari, baru S-nya di sini bisa dimulai atau pekerjaan pengukurannya bisa dimulai gitu. Kita bisa oke. Kalau udah, kita bisa lanjut lagi, kita bisa add aja. Atau kita bisa buat di, aduh, ini kalau misalnya nggak kuat, nggak keluar, keluar. Oke, tadi ya. Ini cara ngilangin ini gimana ya? Oh, gancap nih gini. Klik ini ya. Nah, udah kelihatan di sini nih. Jadi pekerjaan, kenapa gambarnya gini di pengerjaan FS-nya? Itu apa ya? FS, pekerjaan pembersihan, pekerjaan pengukuran. Nah, kita juga itu bisa ngebikin langsung dari chartnya di sini. Jadi pekerjaan, misalnya pekerjaan kalian tanah nih.
itu mau nyambung ke pekerjaan. Saya dari pekerjaan pagar selesai, baru ke pekerjaan tanah. Jadi kita bisa klik di ujungnya sini. Kalau bisa ada tanda hitam-hitam bengkok-bengkok ini, kita bisa klik. Aduh, duh, kita bisa tambah lagi. Nah, bisa klik dan bisa masuk di sini, diarahin. Tuh, jadi finish pekerjaan pagar, habis itu starting pekerjaan gali tanah. Pasin. Kalian bisa tarik-tarik di sini, dan juga bisa langsung dari tadi yang activities tadi nih, di sini. Bisa ngatur dari sini, ataupun bisa langsung di sini. Saya pekerjaan galian tanah selesai, itu masuk ke pekerjaan timbunan misalnya di sini. Nah, kalian bisa buat gantinya itu bisa diklik aja di sini. Klik dua kali kayak tadi. Kalian bisa ganti relationship yang di sini, bisa dibuat SS pun bisa, oke gitu. Nah, dia tandanya kayak gini dia. Berarti mulainya bareng. Kayak gitu. Saya pekerjaan pemasangan batu, pekerjaan timbunan tanah apa yang masuk akal ya? Pekerjaan acian. Kita bikin SFF di mana pekerjaan pemasangan batu dan pekerjaan tanah acian tuh selesainya harus bareng gitu, finish to finish. Jadi pekerjaan pemasangan batu tuh harus selesai, pekerjaan acian juga harus selesai. Tapi agak agak nggak masuk akal sebenarnya. Ini buat contoh aja. Pekerjaan pemasangan batu pasti harus selesai dulu kan. Finishing tuh pasti di akhir. Ini buat contoh aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ininya, bawah-bawahnya juga untuk generalnya. Dari responsible manajernya kelihatan di sini, durationnya, terus kayak standarnya. Oh, kita belum buat kalender yang ini ya. Lupa lagi sampai yang ini kita masih pakai kalender global. Kita belum membuat kalender dari projectnya. Lupaan. Sorry, sorry. Kita bisa masuk ke enterprise, ke kalender lagi. Di sini untuk kalender project tadi kita bisa klik di sini karena kita udah buat projectnya. Nah, setelah itu kita bisa, tadi kan kita udah punya kalender global ya buat standar aja. Nanti kita pakai standarnya pakai yang corporate standar full time. Yes. Act. Nah, selanjutnya kita buat kalender yang project. Kita bisa modify. Kita add dulu ya. Sebentar. Kita bikin global udah. Project. Add. Add-nya kita pakai ini. Oh, kita plus lupa. Kalau di plus kita bikin kalender. Kalender trapesium misalnya. Ini namanya ngasal-ngasal aja ya. Tapi kalau kalian bikinnya yang agak beneran dah. Ini buat contoh aja. Kalau udah, kita bisa modify di sini. Nah, tanggal-tanggal yang udah kita buat tadi, nah tanggal 18, tanggal 23 yang kita buat di kalender global itu masih ada di sini. Karena udah pasti libur semuanya. Tapi di project drainase ini mungkin ada beberapa hari-hari penting yang mungkin nggak sama sama yang global. Karena khususnya di project tertentu mesti ada hari-hari khususnya kan. Misalnya kayak tadi di tanggal awal-awal pembuatan nih. Awal tanggal pembuatan tadi tanggal Mei, tanggal berapa sih? 29 ya tadi ya. Aduh, libur semua lagi di sini. Misalnya kita buat di tanggal 1, 2 di sini libur. Kita bisa marking di sini buat nandain ini tuh libur. Nah, ini tanda marking yang di global, ini yang kalender trapesium yang per project gitu. Kalau udah di oke aja, ya. Nah, jadi di sini dari hmm, dari PT P3 ini punya kalender global, tapi PT PT P3 ini karena global karena di region Indonesia misalnya, kalender standarnya misalnya. Terus di project ini punya kalender sendiri karena mungkin ada hari-hari tertentu yang mungkin beda nih sama yang PT segitiga di sini. Tuh. Nah, kalau udah gitu sih kalau udah. Oh,
Terakhir untuk mencari kritikalnya. Tadi kan masuk-masukin ini udah bisa ya. Untuk start, finishnya kapan. Setelah itu apa tadi ya? Relationship per ininya, per pekerjaannya. Habis itu kita bisa bikin like tadi. Kita bisa bikin like juga di sini. Ini buat relationship type-nya. Dia per pekerjaan tuh dia finish to start atau start to start. Itu kita bisa milih. Setelah itu untuk critical path-nya atau untuk buat nyari jalur kritisnya. Nah, jalur kritis itu adalah jalur di mana pekerjaan itu kalau misalnya delay ataupun terkendala itu bisa mempengaruhi semua ataupun total keseluruhan proyeknya. Makanya jalur kritis adalah jalur yang kritis karena kalau misalnya dia terkendala tertentu dia akan menghancurkan seluruh schedule ya. Nah, untuk cari jalur kritisnya di sini udah ada fitur filter di sini. Filter by. Bisa klik. Nah, di sini ada pilihan banyak ya. Kita klik aja di sini critical. Kalau critical, kalau udah mencari kita bisa oke. Agak delay ya, Wak. Waduh, kenapa dia hilang? Karena nggak ada kritisnya di sini. Aduh, bego juga ya, bener. Ini kalau misalnya dihapus, baik lagi deh. Ini karena dia relationship-nya masih belum selesai sampai nggak jelas, makanya dia hilang tadi semuanya. Jadi berarti tadi semuanya nggak kritis, karena dia hilang semuanya. Nanti harusnya semua input durasi udah dimasukin semua, tanggal-tanggalnya udah, setiap relationship-nya udah, baru di akhir kita masukin kritiknya tadi buat tahu jalur kritisnya di mana. Ini karena gue buat contoh aja tadi, makanya nggak ada kritisnya sama sekali, makanya hilang semuanya, hilang semuanya tadi. Nah hilang karena nggak ada kritisnya. Karena gue belum ngisi semuanya, makanya ya dia ngebacanya nggak ada yang kritis. Ini masih tanggalnya kan sama semuanya, nggak jelas kan. Nah makanya kalian inputin dulu semuanya, baru deh kita pakai filter critical buat nyari jalur kritisnya. Kalau udah kita dapat nih dari WBS sudah dapat. Habis itu di sini jalur kritisnya tadi udah dapat. Outputnya apa lagi ya? Kalian bisa lihat apa lagi ya? Activities network itu. Ini mirip sama ini juga sih, mirip sama network diagram nih. Kalian bisa atur di sini nih. Kalau misalnya tadi kalian bingung nih, ini kan awal ya, kalian bisa masuk di sini nih untuk activity network. Nah, di sini bisa dibilang ini diagram networknya juga nih. Misalnya ini pekerjaan persiapan di sini nyambungnya ke sini agak-agak aneh juga di sini nih. Nah, bisa cancel aja. Cara ngapusnya gimana ya? Delete. Yes, nah, harusnya gini. Harusnya gini. Oh, nyambung ya. Nah, tapi jangan asal sambung ya. Ini kan harus ada perhitungannya. Jadi misalnya setelah pekerjaan persiapan, kalau bisa dia langsung pekerjaan struktur mungkin bisa aja gitu. Jadi bisa ada langsung ke bawah sini, gitu. Nah ini buat diagram networknya lah bisa dibilang. Kalian bisa atur-atur di sini, bisa nambah-nambah di sini, tarik-tarik di sini. Jadi setelah pekerjaan persiapan, pekerjaan pengukuran masuk ke pekerjaan kalian. Kita bisa tarik aja, klik gitu. Nah ini WBS. Setelah itu ini buat diagram networknya. Kalian juga bisa nyari jalur kritisnya di filter ini. Kalian bisa klik aja. Tapi karena gue di sini nggak ada jalur kritisnya, jangan makanya hilang hilang semuanya tadi. Karena gue belum inputin semua ini buat contoh aja ya. Yang penting kalian tahu toolsnya. Jadi dari awal kita ngebuat enterprise satu-satu. Setelah itu kita buat APS-nya di sini. Tadi balik lagi ya, kita bisa hapus dulu semuanya, sisain yang P3-nya aja gitu, misalnya untuk drainasenya aja.
Setelah itu kita bisa masuk ke OBS atau organizational breakdown struktur, di mana untuk responsible manager untuk penanggung jawabnya. Sama aja ini bisa dihapus juga tuh. Sisain aja untuk direktur-direktur penting yang kalian pakai lah. Kalau udah, kita bisa masuk ke tadi, bikin project, new, open project, atau bisa plus di sini. Kalau udah, kita bisa masuk lagi ke tadi. Nah, habis itu kita buat WBS satu-satu dari core-core-nya aja, pekerjaan persiapan, tanah, struktur. Nah, kalian bisa plus-plus di sini untuk nambah. Kalian juga bisa atur levelingnya dari kanan kirinya. Setelah itu kita bisa masuk activities. Kalau misalnya activities yang nggak kelihatan, kita bisa masuk project. Kita pencet activities biar sheet activitiesnya keluar. Habis itu masukin durasi, start, finish. Setelah itu masukin relationship dari setiap pekerjaannya atau aktivitasnya. Kalian bisa lewat gancaknya di sini, ditarik-tarik. Atau kalian bisa masuk ke activities ini. Kalian bisa masuk satu-satu di sini setiap WBS. Tuh. Atau terus kalau misalnya udah semuanya totalnya kalian bisa kelihatan di sini nih di network diagramnya. Semuanya nyambung di sini. Gitu. Nah ya mungkin sekian tutorial dari oh tadi buat satu lagi buat kalender. Nah, kalender global tadi di awal kita pakai default yang corporate. Setelah itu kalau misalnya udah buka projectnya, udah buka project ini, nah project ini udah bisa dibuat, baru kita bisa ngebuat juga buat kalender projectnya di sini. Oh, udah selesai buat tutorial Primavera. Ini masih banyak tools-toolsnya, tapi yang penting dasar-dasarnya itu aja. Di sini udah banyak banget tuh ada WPS Expand tuh, gue juga nggak terlalu paham juga sih semuanya sih. Yang penting dasarnya itu doang. Kalau udah, mungkin sekian tutorial dari gue buat tutorial Primavera-nya. Sekian, terima kasih.